Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Oke. Hari ini masuk ke pertemuan 5 ya. Kemarin di pertemuan 4 kita sudah membahas mengenai hedonic price method ya. Dan sekarang kita masuk ke praktikumnya gitu ya, atau kita akan mensimulasikan bagaimana mengerjakan suatu kasus ya dengan menggunakan metode hedonic price method atau HPM ya. Ini ada 2 bahasan ya. Yang pertama kita overview dulu ya untuk HPM ya. Kita refresh dulu nih apa yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Lalu yang kedua tahapan simulasi hedonic price method. Silakan yang belum download materinya ya, download dulu, terutama yang Excel-nya ya. Jadi biar nanti kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Untuk overview hedonic price method ya. Jadi untuk diingat di sini menurut Lancaster 1966 ya, bahwa suatu barang dipilih bukan karena barang tersebut semata ya, namun karena adanya karakteristik atau atribut yang melekat pada barang tersebut ya. Kemarin kita sudah bahas gitu ya, cukup panjang lebar ya, mulai dari yang paling sederhana ya, kemudian juga yang lebih itu real ya, yang digunakan dalam hedonic price method ini gitu ya. Nah, kalau yang sederhananya ya, ketika kita katakanlah membeli mobil gitu ya, maka kita tentunya melihat atribut-atribut yang melekat pada mobil tersebut gitu ya. Bagaimana mesinnya gitu ya, kemudian berapa tempat duduknya gitu ya, kemudian catnya ya, warna catnya dan seterusnya. Begitu pula ketika kita bicara hedonic price method ya, yang mana yang menjadi dasar gitu ya, salah satu dasar menggambarkan ya harga dari sumber daya itu ya, yang tentunya tidak secara langsung ya, kemarin kita sudah bahas harga implisit gitu ya. Nah, tetapi yang kita lihat itu yang pertama adalah dari harga properti gitu ya, apakah itu rumah ataukah harga dari lahan. Jadi ketika kita melihat atau akan membeli rumah ya, tentunya itu bukan karena rumahnya saja, bukan karena rumah semata gitu ya, tetapi karena ada atribut yang melekat pada rumah tersebut ya, mulai dari yang secara dari luasannya gitu ya, jumlah kamarnya gitu ya, ataupun kemarin kita bahas ya yang terkait dengan lingkungan gitu ya, lingkungan sekitar seperti jarak ke pusat kota gitu ya, atau jarak ke pasar, jarak ke sekolah, jarak ke rumah sakit ya, juga ada karakteristik lingkungan gitu ya. Seperti di sini ya, kalau di karakteristik lingkungan ini jumlah atau area yang tercover pepohonan ya, jarak ke pantai dan lain-lain gitu ya. Kalau properti kan ini yang tadi ya, luas, tingkat dan lain-lain. Kalau lingkungan sekitar, keamanan ya, termasuk keamanan juga masuk ke lingkungan sekitar. Jadi artinya di sini karena ada atribut ya, di mana nanti salah satu atributnya ya ini karakteristik lingkungan, yang mana nanti kita akan lihat ya, katakanlah apakah dari pepohonannya misalkan ya, ataukah tadi nilai dari si pantainya dan seterusnya. Jadi di sini hedonic price method ini didasarkan pada premis bahwa barang-barang yang diperdagangkan ya atau trade in the market dibentuk berdasarkan sekelompok atribut tertentu. Jadi ini ada atributnya, ada bundling atribut nih ya. Jadi bundling atributnya yang 3 ini nih. Karakteristik properti, karakteristik lingkungan sekitar, dan karakteristik lingkungan ya. Atau bisa kita gambarkan dalam bentuk kurvanya ya, yang kemarin sudah dibahas. Di sini ini adalah house price ya, di sini PI, ini adalah harga rumah,
merupakan fungsi dari luasan rumahnya ya, atau size-nya di sini, kemudian distance to the center, jarak ke pusat kota, kemudian ada neighborhood dan juga environment. Nah, di sini adalah menggambarkan karakteristik lingkungan ya, atau kualitas lingkungan gitu. Lalu ketika kita sudah memiliki ya persamaan atau model ya dari harga rumah yang ini nih ya, PI function dari size, kemudian distance to the center, neighborhood dan environment, maka kita bisa melihat ya berapa besar implicit price ya, implicit price function ya. Di sini implicit price of environmental quality di sini adalah PE sama dengan DPI per DE ya, berarti perubahan harga rumah ya akibat perubahan kualitas lingkungan. Itu adalah harga implisit ya. Jadi nanti kan akan kelihatan, katakanlah kalau semisal katakanlah RTH-nya ya ditambah lagi misalkan ya satuan luas misalkan ya, maka harga rumahnya akan naik berapa gitu ya. Nah, itu menggambarkan implicit price gitu ya dari si kualitas lingkungan itu sendiri ya. Jadi kalau secara definisi kita lihat di sini implicit price itu atau harga implisit menunjukkan tambahan harga yang harus dibayarkan individu untuk tambahan karakteristik atau atribut ya. Kurva tersebut disebut implisit karena nilai marginal dari atribut ya. Contohnya tadi nilai aminitas RTH sebagai komponen kualitas lingkungan terungkap ya atau revealed melalui harga properti. Ya, jadi itu ya. Jadi kita mau melihat berapa nilai RTH gitu ya, dilihat dari harga rumah gitu ya, atau terungkap atau yang diungkapkan dalam harga rumah gitu ya. Karena tadi bahwa harga dari rumah itu didasarkan atau diperoleh dari berbagai komponen, di mana salah satunya adalah di sini RTH gitu ya. Sehingga nanti bisa kelihatan yang RTH itu berapa kontribusinya gitu ya terhadap harga rumah gitu ya. Nah, ini untuk kurvanya yang ada di sebelah kanan ya. Ini adalah host price function yang tadi ya. Yang di slide sebelumnya juga ya. Ini adalah kualitas lingkungan dan ini adalah harga rumah. Di sini implicit prices ya allow us only to assess marginal variation in the characteristic of hosts gitu ya. Lalu di bawahnya di sini contohnya ada 3 demand curve ya of 3 individuals. Jadi dari 3 individu ya. Nah, dari 3 individu ini bisa kita gabungkan menjadi implicit price curve ya. Nah, ini the estimate of non-marginal variation requires the estimate of individual demand parameters. Nah, di sini ada persamaannya juga ya, modelnya juga. PEI itu function dari ZI, YI, dan EI. ZI itu adalah variabel sosioekonomi ya. Kemudian YI itu adalah income of household I gitu ya. Jadi pendapatan rumah tangga ya, pendapatan rumah tangga dan karakteristik sosial ekonomi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ya ada 2 tahapan gitu ya, 2 tahapan. Yang pertama kita cari dulu persamaan atau model dari harga rumah, lalu yang kedua kita cari persamaan atau model dari harga implisit. Jadi kita lakukan nanti 2 kali regresi ya. Nah, kurva implicit price ini dibentuk dari fungsi hedonik memiliki kemiringan yang menurun ya, atau downward sloping yang ini nih ya. Hal tersebut karena saat fungsi hedonik meningkat, maka biaya yang diperlukan untuk menambah karakteristik tertentu ya, itu juga meningkat. Namun pada tingkat E yang tinggi ya, slope kurva hedonik semakin kecil,
sehingga implicit price juga rendah ya. Ini juga sudah kita bahas ya, kenapa kok bisa seperti itu. Ya sama dengan hal yang lain ya, ketika kita bicara katakanlah WTP gitu ya, atau misalkan kita sudah punya barangnya banyak, maka penambahan satu barang lagi itu harganya itu menjadi lebih rendah gitu ya, atau peningkatannya itu lebih kecil ya, naik gitu ya, naik tapi peningkatannya itu lebih kecil gitu ya, dibandingkan kalau misalkan kita belum punya barangnya sama sekali ya, atau misalkan tadi ya, ketika kita halaman rumahnya kecil gitu ya, atau tidak ada gitu ya, mau kita nambah satu maka itu harganya naik. Kita tambah lagi luasannya misalkan ya dari 2 meter persegi jadi 3 meter persegi. Nah, itu naik dan kenaikannya cukup tinggi gitu ya. Tambah lagi jadi 4, naik gitu ya. Cukup tinggi. Tapi kalau sudah luas misalkan sudah 10 meter persegi ya, maka itu mungkin sudah mulai peningkatan, masih naik gitu ya, tapi peningkatannya itu lebih kecil gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan tadi ya, downward sloping gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagian 2, yaitu tahapan simulasi hedonic price method ya. Yang pertama data collection ya. Ini copy database HPM dari Markandia et al. 2002 ya. Di sini kita lihat nih ada observasi ya. Di sini 1, 2, 3, kemudian sampai 10. Ini sebetulnya ada banyak ya. Ini datanya bisa kalian lihat yang di Excel. Jadi silakan yang Excelnya bisa dibuka saja ya. Kemudian di sini ada price X ya. Price X itu adalah harga rumah ya. Harga rumah di sini dalam US dollar ya. Kemudian kita lihat ya, ada numero ya. Numero itu adalah jumlah kamar ya. Kemudian in the P itu adalah dummy variable ya. Yang satu ya, kalau satu itu ada detached house ya, rumahnya tidak dempet gitu ya. Kemudian 0 lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada distance ya. Distance itu adalah jarak dari pusat kota ya dalam kilometer. Lalu ada murder ya atau tingkat kejahatan. Di sini misalnya per tahun per 100 rumah gitu ya. Kemudian ada broadel ya. Itu ada broadleaf tree coverage rate ya. Cover area per total area ya. Jadi ini kayak proporsi ya gitu ya. Ini adalah tutupan pepohonan gitu ya. Kemudian ada rent house, itu pendapatan rumah tangga dalam ini US dollar per tahun. Lalu ada kompor, itu adalah jumlah anggota keluarga. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, ada. Ini jelas adalah Y-nya ya, Y-nya gitu ya, variabel dependennya gitu ya. Kemudian kita juga punya variabel ini numero ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 variabel bebas ya. Jadi ada 7 variabel bebas atau independen, tapi nanti kita lihat nih yang dimasukkan yang mana gitu ya. Nah, atau independen. Kemudian yang variabel dependennya ya, variabel dependennya atau tidak bebas ya, itu adalah harga rumahnya ya. Jadi ini sudah disediakan satu set data gitu ya, dari beberapa observasi ya. Jadi setelah data ini terkumpul, jadi ini biasanya nanti realnya ya wawancara juga ya, nanti wawancara ke responden gitu ya, dari responden 1 misalkan ya sampai responden 100 gitu ya. Jadi dari observasi 1, observasi 2 sampai observasi 100. Kita kumpulkan ya setiap variabel yang akan kita analisis gitu ya, itu kita tanyakan
ya melalui kuesioner ya, nanti kita tanyakan bisa secara langsung maupun secara online ya. Tapi memang lebih baiknya memang secara langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya tuh kalau kemarin ya kondisinya masih terbatas gitu ya, ya memungkinkan juga dilakukan secara apa namanya itu online gitu ya. Tetapi memang lebih baik secara langsung ya atau apa offline gitu ya. Jadi langsung bertemu dengan respondennya. Nah, ini nanti dikumpulkan ya melalui kuesioner, kemudian nanti dari hasil kuesioner kita inputkan datanya ya ke dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, setelah data setnya sudah ada gitu ya, cuman ini kan kita datanya pakai data yang sudah ada di Markandia ya. Tapi kalau dalam realnya ya seperti tadi kita ambil dulu ya secara primer gitu ya. Nah lalu yang langkah berikutnya ya, kita ubah data menjadi fungsi logaritma ya, logarithmic of continuous variables ya. Di sini karena dimintanya ya untuk kasus si Markandia ini sudah di soalnya ya, di kasusnya memang sudah diminta atau diketahui bahwa bentuknya itu adalah logaritmik gitu ya. Maka di sini ln Y sama dengan A ya. Ini mohon maaf nih, harusnya plus ya. Ini kan intercept nih. A plus ln X1 plus ln X2 plus sampai ln Xn ya. Jadi ini ada konstantanya atau intercept ya, kemudian juga nanti ada di sini sebetulnya kan ada ini juga ya, ada apa nama itu, oh ini ya apa namanya itu harusnya ada koefisiennya juga gitu ya, atau slope dari si variabel bebasnya ya atau independennya. Nah, kalau dalam realnya sebetulnya ya sama prinsipnya seperti yang kalian peroleh di mata kuliah ekonometrika ya atau statistik gitu ya kalau kalian nggak dapat gitu ya. Jadi bentuk-bentuk dari persamaan gitu ya atau model itu kan memang ada yang namanya ujinya tersendiri gitu ya. Jadi apakah misalkan lebih bagus misalkan ya model ini bentuknya linier misalkan ya, ataukah logaritmik misalkan ya, ataukah misalkan polinomial misalkan ya, atau bentuk yang lainnya karena banyak sekali bentuknya. Nah itu sebetulnya memang ada ujinya tersendiri gitu ya, mana yang lebih baik gitu ya kita menggunakan model untuk kasus tersebut ya. Jadi ada ujinya tersendiri ya, tapi itu memang di mata kuliah yang lain gitu ya. Nah cuman untuk kasus ini sudah diketahui nih bahwa untuk modelnya ini menggunakan fungsi logaritma ya. Maka di sini kita sudah pasti ya kita tuliskan nanti dalam bentuk ln. Artinya nanti kita perlu transformasi dari data ini ya, kita transformasikan dulu angka-angka yang ada di dalam ya tabel ini ya, kita transformasikan dalam bentuk ln-nya ya atau logaritma natural. Tapi hati-hati kalau dia dummy ya, kalau dia dummy maka dia tidak perlu di-ln-kan karena kan beda ya. Dia bukan angka yang continuous seperti yang lainnya. Dia kan kategorik gitu ya. Kalau satu dia rumah tidak dempet, 0 dia berarti lainnya gitu ya. Jadi ini tidak termasuk yang di-ln-kan, tapi yang lainnya di-ln-kan ya. Nah, ini sudah diketahui di soalnya gitu ya. Nah, lalu yang langkah ketiga yaitu lakukan analisis regresi berganda harga rumah ya atau price X ya untuk karakteristik atau atributnya numero, in the pay, ya, distant, modern, dan brother. Jadi ada 5 variabel nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ini sebagai X-nya berarti ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Ya. Jadi kita lihat lagi, ini kan kalau kita lihat ya di sini nih. Nah, fungsi dari si harga rumah itu kan tergantung dari karakteristik properti ya, yang ini. Kemudian karakteristik lingkungan sekitar,
Kemudian karakteristik lingkungan, ya. Ada 3 bundling atribut. Maka kalau kita lihat di sini, ya, yang merupakan bundling atribut ini ya hanya sampai sini saja, gitu ya. Nomor, indep, distance, murder, dan brother, ya, atau jumlah kamar, kemudian dummy variabel, ya, tadi bentuk rumahnya ya, Pak dempet atau tidak, kemudian jarak ke pusat kota, kemudian tingkat kejahatan, lalu juga tutupan pohon, ya. Kalau ini kita lihat nih Redho dan Kompon, Redho itu kan adalah pendapatan, ya. Ini pendapatan. Kemudian Kompon itu adalah jumlah anggota keluarga. Nah, ini bukan bundling atribut untuk price house, ya. Jadi kita jangan sampai nanti misalkan di soal ada berbagai macam variabel ya yang diketahui, misalkan ya kalian regresikan semua. Tidak ya, kalau untuk yang price X ya, price X atau harga rumah, kita lihat ya bahwa untuk modelnya ini adalah merupakan function dari bundling atributnya ya. Kita lihat gitu ya. Maka yang diregresikan adalah hanya jumlah kamar ya, kemudian juga tadi ya dempet atau tidak dempet untuk yang daminya, kemudian jarak ke pusat kota, tingkat kejahatan, dan tutupan pohon ya. Jadi ada 5 nih bundling atribut untuk harga rumah. Ini price X ini kan harga rumah. Oke. Nah, langkah berikutnya ya, estimasi fungsi harga rumah untuk different level of environmental good, yaitu Brodel. Nah, ini. Kita kan udah dapat nih fungsinya. Tadi udah kita bahas nih, kalau udah dapat fungsinya ya dari harga rumah, maka kita bergeser ke mana? Ke implicit price ya, implicit price. Implicit price ini kan adalah DPE ya, DPI per DE. DE ini adalah environmental quality-nya ya, atau atribut lingkungannya lah gitu ya. Nah, atribut lingkungan di sini apa? Adalah Brodel ya, tutupan pepohonan gitu ya, tutupan pepohonan. Maka kita perlu mengestimasi nanti untuk yang si Brodelnya ya. Buat dalam bentuk kurva ya, tapi ini kalau untuk kurva ini opsional ya, opsional, tidak wajib gitu ya. Lalu berikutnya apa? Hitung implicit price ya, implicit marginal price untuk Brodel ya, tutupan lahan, atau di sini atribut lingkungan berupa area tercakup broadleaf ya. Gimana caranya? Formulanya? Formulanya adalah ini nih. Untuk cari, jadi kan tadi ada berapa observasi ya, katakanlah tadi 100 observasi. Nah, dari 100 observasi itu kita cari harga implisit dari masing-masing observasi ya. Jadi ada implicit price yang perlu kita cari dari setiap observasi ya. Gimana formulanya? Formulanya adalah koefisien ya, koefisien regresi dari variabel Brodel ya, atau tutupan pepohonan tadi ya. Kemudian dibagi dengan ya Brodelnya ya, nilai Brodelnya dari setiap observasi dikalikan harga rumah dari setiap observasi gitu ya. Jadi misalkan ini kan dari hasil regresi nih ya, dari hasil regresi misalkan beta berapa tuh, misalkan beta tadi Brodel ini misalkan kelima nih ya, variabel kelima, berarti kan ini beta 5 Brodel gitu ya, ini variabelnya. Maka implicit price-nya itu ya, implitnya ini adalah yang ini nih ya kan, B5 dikalikan ini kan Brodelnya, bukan dikalikan ya, ini dibagi gitu ya, Brodel ya dikalikan harga rumahnya ya. Nah, ini. Jadi ini tetap, kalau beta 5-nya tetap, tinggal yang diubah-ubah adalah ininya. Kalau
untuk implicit price responden 1 misalkan ya, atau observasi 1, maka si brodelnya brodel 1 dikalikan harga rumah observasi yang 1. Kalau dari observasi kedua ya berarti B5 dibagi brodel 2 dikalikan harga rumah yang kedua gitu ya. Nah, jadi nanti kita sudah lengkap nih, sudah punya di sini ada apa namanya itu implicit price ya, implim tadi. Implim. Jadi di sini nanti kita bisa udah lengkap nih implimnya berapa. Implim dari masing-masing observasi atau harga implisit dari setiap observasi. Nah, kalau sudah lengkap ya, kita sudah menghitung ya harga implisit dari rumah tersebut ya, maka kita ubah lagi, ubah implicit price-nya ini menjadi bentuk logaritma natural atau learn implim ya, karena tadi instruksinya sebenarnya ini di kasusnya itu sudah diketahui bahwa modelnya itu adalah bentuk logaritmik gitu ya atau logaritma ya. Jadi untuk implicit price-nya kita juga ubah ya menjadi dalam bentuk logaritma natural ya. Jadi learn implim ya. Nah, kalau sudah ya, jadi kita ubah tadi transformasikan dalam bentuk learn-nya, lalu kita estimasi implicit price ya atau inverse-nya. Jadi kalau misalnya ini inverse itu apa nih? Inverse ini adalah si implicit price gitu ya. Implicit price demand function ya. Yaitu implicit price sebagai sebuah fungsi dari environmental good dan karakteristik sosioekonomi individu atau rumah tangga. Nah, tadi ini nih, ya. Environmental good-nya apa? Environmental good-nya tadi sudah jelas apa? Brodel ya. Brodel. Jadi di sini implicit price ya sebagai sebuah fungsi dari environmental good brodel sama karakteristik sosioekonomi. Apa karakteristik sosioekonomi yang diketahui di sini? Ada pendapatan sama jumlah anggota keluarga ya. Gitu. Jadi di sini apa? Redhouse dan compound gitu ya. Jadi di sini kita buat ya atau olah lagi ya, analisis lagi dengan regresi di mana implicit price ya, learn tadi ya, semuanya learn ya. Implim ya, implim itu dia brodel ya, kita olah ini dependennya ya atau tidak bebasnya, dan ini adalah independen atau bebasnya gitu ya. Yang tidak bebasnya adalah brodel, kemudian redhouse, pendapatan, sama satu lagi tadi apa ya? Tadi satu lagi tuh. Kompon ya, jumlah anggota keluarga. Ya. Kompon. Ya. Jadi ini regresi yang kedua. Kalau regresi yang pertama kan ini ya. Nah, regresi yang pertama kan yang ini, price X sama dengan alpha plus beta 1 numero misalkan ya, plus beta 2 in the P, plus beta 3 distant, plus B4 murder, plus B5 brodel, plus apa? Error term gitu ya. Nah, kalau yang kedua function-nya atau implicit price-nya kita olah ya, kita regresinya berarti implim sama dengan alpha plus beta 1 brodel plus beta 2 redhouse plus beta 3 compound gitu ya. Tapi jangan lupa dilenkan. Tapi hati-hati untuk yang si price harga rumah itu apa namanya itu untuk dummy itu tidak perlu dilenkan ya. Nah, ini jadi kita regresikan log implicit price tadi ya, learn implim terhadap log of quantity of environmental good, brodel, dan sosioekonomi. Di sini learn redhouse dan learn compound. Ini nih penjelasan lanjutannya ini. Lalu setelah itu kita cek hasil regresi ya. Jadi kan tadi hasil regresi pertama ini yang dari price X, ini kan yang kita ambil tuh koefisien si brodelnya nih ya, beta 5-nya nih kita pakai. Nah, sekarang kita lihat nih, cek hasil regresi, lalu tentukan dan buat dalam kurva. Ini juga opsional, ya kita skip saja. Lalu dari situ kita bisa ini apa namanya itu hitung surplus konsumen, ya. Kita hitung surplus konsumen.
Nah, ini nanti ada semacam apa namanya itu simulasi gitu ya, expert judgment. Asumsinya dari mana? Asumsi dari hasil expert judgment. Di sini tadi kan kita bicara bahwa ephemeral good-nya itu ya adalah brodel ya, atau tutupan tutupan pepohonan gitu ya, atau broadleaf trees coverage gitu ya. Nah, di sini kita asumsikan penambahan 10% ya. Kita tambahkan 10%, nanti kita lihat nih di Excel-nya ya. Jadi di sini si uplim ya, uplimnya ini itu kita buat 10 plus brodel. Jadi brodel yang sekarang dari setiap observasi itu kita tambahkan semuanya masing-masing 10 ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan, maka kita bisa menghitung konsumer surplusnya atau surplus konsumen dari setiap individu gitu ya. Nah, itu dari tiap perubahan brodel ya. Gimana formulanya? Yaitu IXP ya. Dari A ini adalah konstanta ya atau intercept. Ini konstanta atau intercept dari implicit price ya, dari model implicit price dikalikan 1 per beta ya, beta learn brodel ya, plus 1 ya, kalikan kompon. Kompon itu kan tadi berarti anggota keluarga ya, pangkat beta learn kompon gitu ya, dikalikan Redhouse pangkat beta learn Redhouse ya, ini pendapatan rumah tangga ya, dikalikan uplim. Uplim ini yang sudah ditambahkan masing-masing 10 ya, pangkat beta learn brodel plus 1 min brodel pangkat beta learn brodel plus 1 ya. Nah, kita coba langsung buka Excel-nya. Silakan kalian buka Excel-nya. Saya juga buka Excel-nya. Oke. Ini file yang sudah kalian buka ya, seperti ini. Ini kita lihat, ini data yang ada ya. Pertama dari yang satu dulu, sheet pertama yang HPM. Jadi ini ada satu set data ya dari observasi 1 sampai 30 ya. Ada 30 observasi ya. Nah, ini ada price X, ini ada keterangannya nih ya. Observe house price atau harga rumah. Kemudian ini jumlah kamar, kemudian ini tadi ya dummy dari si rumahnya itu ya, apakah dia tidak dempet ya atau dempet gitu ya. Kemudian distance ini jarak ya ke pusat kota gitu ya. Kemudian ini tingkat kejahatan ya. Kemudian ini adalah brodelnya tadi ya, atau area yang ditutupi oleh pepohonan. Kemudian juga ada Redhouse pendapatan. Lalu ada jumlah anggota keluarga ya. Nah, ini sudah diketahui ini di soal ya. Sama tadi yang saya katakan ya di sini ya. Ini memang tidak ada secara tertulis, tapi kalau misalkan dilihat di di sumbernya, ini memang sudah diketahui bahwa model ini adalah model dari logaritmik gitu ya. Karena kalau misalkan realnya ya, nanti yang benar-benar realnya gitu ya, ketika kita mau menentukan model mana nih yang paling bagus, maka kita harus mengujinya satu persatu gitu ya. Apakah ketika pakai model ini mana yang errornya itu lebih kecil gitu ya. Nah, itu bisa kita harus cek gitu. Tapi karena di sini di soalnya sudah diketahui ya bentuknya logaritmik, maka otomatis kita langsung transformasikan saja ke dalam bentuk learn-nya ya, atau logaritma natural ya. Jadi ini di petunjuknya di sini ya,
transformasi data dalam bentuk logaritma natural. Jadi silakan kalian di sini nih. Yang di sini yang di kolom L sampai kolom R ya, sampai kolom sampai kolom S dulu ya. Ini kan belum selesai nih. Nah, kolom L sampai kolom S kalian isi dulu atau transformasikan learn dari setiap variabel yang ada di sini. Ya. Ini kita tinggal contohkan saja ya. Learn. Nih, tinggal klik seperti ini. Ini ya. Lakukan hal yang sama. Nah, ini ya. 10,83. Kalau sudah, nanti kalian tinggal tarik ke bawah. Ya. Oke. Silakan kalian lengkapi dulu sampai ke kompon. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Oke, Adriel sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, kalau sudah, kita lihat petunjuk berikutnya. Sorry. Yang ini jangan ya, yang si NDP. Nah, sekarang kita lanjut ke instruksi berikutnya ya. Lakukan regresi fungsi harga properti yang diperoleh oleh 3 bundling atribut. Ya, karakteristik properti, karakteristik lingkungan sekitar, dan karakteristik lingkungan. Tadi sudah kita bahas ya di penjelasan ya. Berarti kan kita ini sebagai apa? Variabel dependennya ya, atau endogennya. Sementara yang merupakan bundling atribut ya untuk price host ya. Di sini harga properti ya. Itu adalah jumlah kamar ya. Kemudian NDP, distance, border, dan brodel.
Yang ini tidak masuk karena ini sosioekonomi. Karena kalau sosioekonomi itu merupakan faktor yang mempengaruhi di implicit price, ya. Jadi ini nggak masuk. Jadi yang kalian olah adalah 5 variabel ini, ya. Saya kasih warna yang berbeda di sini, misalkan warna kuning, ya. Silakan kalian lakukan regresi seperti biasa, ya. Langsung di Excel saja, klik data, kemudian pilih data analisis, ya. Kemudian pilih regression, ya. Kemudian klik OK. Lalu yang Y-nya, ya, variabel dependennya, ya, atau endogennya, yang harga, ya, harga rumah. Ini harga rumah. Kalian klik di sini. Kemudian untuk yang X-nya tadi ada 5 variabel, ya, dari numero sampai learn brodel, ya. Ini kita blok semua. Lalu karena kalau kalian bloknya dari judul, dari labelnya nih, learn price X, learn numero, INP, dan seterusnya, maka kalian harus klik label, gitu ya, klik label. Tapi kalau misalkan tidak sama judulnya, kalian langsung dari angka 10-nya, misalkannya, atau dari 0 atau 1,79, itu kalian bloknya dari situ, maka yang ini nggak perlu dicentang. Tapi kalau misalkan sama labelnya, maka labelnya harus dicentang. Oke, silakan kalian lakukan dulu regresi. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau sudah, kalian kasih nama sheet-nya, ya. Jadi tadi yang hasil regresinya kalian di new worksheet saja, ya. Di sheet baru maksudnya, ya. Lalu sheet barunya, ya, kalian kasih nama regresi fungsi harga, ya. Atau bisa juga nanti dikopikan ke tempat yang sudah disediakan tuh, yang masih kosong tuh, yang sheet 3. Oke, ada yang sudah? Sudah, Ibu. Oke, silakan Hero, mungkin bisa di share screen hasilnya. Apa share screen yang udah kelihatan nih, Bu dan teman-teman? Ya, sudah. Baik. Tadi di sini tadi yang di regresinya klik data analisis seperti yang Ibu Asti bilang, terus yang Y-nya adalah bagian price-nya. Kita copy tadi ini Y-nya, terus nanti ini X-nya dari sini sampai sini kita blok. Hasilnya dia bakalan kayak gini. Di sini hasilnya langsung otomatis gitu. Udah itu aja sih, Bu, kira-kira, Bu. Oke, makasih Hero. Bu, tapi tadi saya ada sempat masalah, Bu. Pertamanya, Bu, pas saya masukkan di sini rumus learn-nya, learn, terus
sama dengan len dalam kurung kan yang di INDP kan Bu. Ya. Dia di sini num gitu Bu, num. Karena Tapi INDP itu kan variabel dummy. Tadi yang saya katakan kalau dummy itu tidak perlu dilenkan. Jadi langsung sama persis nilainya dengan data asli. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, coba sekarang saya share ya. Tadi hasilnya sama apa beda, teman-teman? Yang lain? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Sebentar ya. Nah, ini ya. Salah ya. Sebentar. Oke, ini hasilnya ya, hasil regresinya. Jadi kita baca dulu nih ya, sekilas nih. Sambil kalian refresh juga ya, yang sudah kalian pelajari di statistik. Nah, ini kita lihat ya, di R square-nya itu 90 ya, 0,90025 sekian. Ya. Adjusted R square-nya ya 0,87947585 ya. Jadi kalau kita lihat nih dari R square-nya ini cukup bagus ya. Artinya keragaman ya, keragaman dari harga rumah ya atau harga properti itu bisa dijelaskan ya, dijelaskan oleh keragaman ya atau variasi dari variabel ini, variabel jumlah kamar, kemudian INDP, kemudian jarak rumah ke pusat kota, kemudian tingkat kejahatan, dan tutupan pepohonan. Sebanyak, ya bisa digambarkan sebanyak 90,02%. Sisanya itu digambarkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Jadi ini cukup bagus nih ya, 90% digambarkan oleh variabel ini. Jadi keragaman dari variabel harga rumah ini digambarkan 90% digambarkan oleh variabel ini. Ini cukup bagus ya. Kemudian kalau kita lihat dari signifikansi nilai F ya, ini uji F nih ya. Kita lihat modelnya. Ini 0,000 sekian atau pangkat 11 nih ya, pangkat min 11 di belakangnya 304. Ini juga bagus ya, karena di sini kurang dari 0,05 ya. Artinya di sini dia signifikan. Jadi modelnya juga cukup bagus ya. Jadi ini dari sisi uji statistiknya ini lolos gitu ya. Lalu kita lihat nih dari p-value ya. Sebenarnya bisa dari T statistik, tapi kalau T statistik kan kita harus nyari dulu T tabelnya kan. Nah, bisa kita lihat dari p-value ya. Kita cek mana yang kurang dari 0,05 ya, yang signifikan pada 5%. Maka di sini kita lihat jumlah kamar, ada jarak rumah ya, kemudian ada brodel. Jadi ini faktor yang signifikan mempengaruhi harga rumah itu ada 3 sebetulnya, jumlah kamar, distan, dan brodel gitu ya. Nah, itu secara umum ya, kalau kita baca secara sekilas dari model gitu ya. Nah, cuman tadi kita ingat setelah ini langkahnya apa di PowerPoint yang tadi sudah kita bahas. PR berikutnya di sheet 4 ya, di sheet 4. Kalian lihat di sini ya. Nah, kita memerlukan apa? Memerlukan harus menghitung implicit price dari brodel ya. Kalian cek lagi di PPT tadi. Jadi
tujuan kita melakukan regresi tadi ya, sebetulnya adalah tujuannya kita perlu apa? Perlu koefisiennya kan? Kita perlu koefisiennya sebetulnya, gitu ya. Nah, kita sebetulnya tujuannya fungsinya ini nih, tujuannya dapat ini. Kenapa brodel? Karena brodel ini kan yang menggambarkan atribut lingkungan. Jadi atribut lingkungannya itu adalah si tutupan pohonan ini atau brodel. Nah, tujuannya adalah kita meregresikan, kita ingin mencari si ini nih. 0,168 koefisiennya. Ya. Atau slope dari variabel brodel. Nah, nanti si slope itu buat apa? Buat menghitung implicit price. Ya. Tadi rumus implicit price apa? Lihat lagi tuh di rumus ya. Di PPT ya, di PowerPoint. Ya. Implicit price itu adalah koefisien brodel ya dibagi ya. Sini nih. Nah, rumusnya adalah implicit price itu adalah koefisien brodel ya dibagi si brodel dikalikan price X gitu ya. Nah, koefisien brodelnya mana? Yang ini kan? Dari hasil regresi tadi. Nah, 0,168. Gitu kan? Kita masukkan. Silakan kalian masukkan dulu ke sini. Ya. Ke implicit price. Formulanya yang ini ya, koefisien brodel dibagi brodel kalikan price X. Mohon maaf, itu kurungnya dibuka saja ya, teman-teman. Langsung saja koefisien brodel, ya. Koefisien brodel dibagi brodel kali price X, ya. Jadi kurung tutup sama kurung bukanya dilepas ya. Jadi ini kayaknya salah kurang pas nih formulanya. Jadi yang benar adalah koefisien ln brodel dibagi brodel kali price X. Ya, silakan perbaiki dulu ya. Kurungnya dibuka saja, dilepas. Jadi tidak pakai kurung. Oke, ada yang sudah? Kalau sudah silakan di-share. Saya boleh share, Bu? Oke, silakan Fauzia. Sudah, Bu? Ya. Ini hasilnya dari perhitungan implicit price of brodelnya menggunakan rumus yang tertera di sini dengan mengalihkan antara
dengan koefisien Lund-Brodelnya dibagi dengan Brodelnya, kemudian dikali dengan price X-nya. Dari observasi pertama hingga observasi terakhir. Hasilnya seperti ini, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sama, teman-teman? Bu. Sama ya. Oke, makasih Fauzia. Baik, Bu. Saya stop share ya, Bu. Ya. Oke, baik. Oh, ini saya settingannya ternyata salah ini. Ini titik J koma nih ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke ini. Ke sheet 2. Nah, silakan kalian lihat ke sheet 2. Ya. Nah, kita lihat ke implisit ini, learn implicit. Ya, learn implicit. Kalian tadi kan sudah dapat tuh implicitnya, ya, implicit price yang ini nih, ya. Kalian sudah dapat implicit price-nya, maka di sini kalian isikan nih learn implicitnya, ya. Silakan kalian lengkapi dulu learn implicitnya. Kalau sudah kalian lakukan learn implicitnya, kalian regresikan untuk harga implisitnya. Ya. Jadi langkah selanjutnya adalah dari implicit price yang sudah kalian cari, sudah kalian dapat, kalian transformasikan ke dalam bentuk learn, tapi kalian simpan di sheet yang kedua, yang olah data di sini, yang sudah disediakan. Nah, nanti kalau sudah kalian transformasi ke learn, kalian regresikan ya untuk fungsi dari implicit price ya. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau untuk implicit price itu variabelnya adalah ya Brodel, Redhouse dan Compound ya. Silakan kalian lakukan regresi lagi sekarang untuk learn implicit price. Kemudian variabel bebasnya yaitu learn dari Brodel, kemudian learn dari Redhouse dan learn dari Compound. Oke, silakan yang sudah bisa sharing hasilnya. Saya izin share screen. Oh, udah lihat. Silakan siapa? Mohon maaf tadi terlewat. Iya saja dah, Bu. Siapa?
Tias, Bu, Tias. Oke, silakan Tias. Izin share screen ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Jadi untuk yang pertama, kita cari ln dari harga implisit yang tadi sudah kita hitung dari sheet yang ini. Untuk caranya langsung kita masukkan saja rumus ln, lalu menggunakan sel yang implicit price. Setelah itu, kita lakukan regresi terhadap 3 variabel broad, leaf coverage, redo, dan compound. Berikut ini hasil regresinya. Untuk koefisiennya seperti ini, Bu. Jadi kalau untuk interpretasinya, saat broadleaf coverage-nya naik 1% akan mempengaruhi 0,85%, dan saat pendapat rumah tangganya naik 1% maka akan mempengaruhi 76%, dan saat anggota rumah tangganya naik 1% maka akan mempengaruhi 10%. Oke, Tias, yang lain gimana? Hasilnya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, makasih Tias. Baik, Bu, saya stop share. Oke, nah, ini ya. Jadi ya kalau pakai software gitu ya, kayak Excel ini salah satunya gitu ya. Istilahnya nggak nyampe 1 detik udah langsung keluar gitu ya, atau 1 detik udah langsung keluar cepat gitu ya. Kayak tadi sudah coba diinterpretasikan ya oleh Tias gitu ya. Tadi betul ya interpretasinya langsung persen karena bentuknya logaritmik ya, logaritma natural gitu ya. Jadi koefisien di sini ini otomatis menggambarkan elastisitas gitu ya. Jadi kita bacanya langsung persentase. Jadi tadi ya, kalau brodelnya naik ya atau tutupan pepohonannya naik 1% ya, maka harga implisitnya akan turun 0,85%. Ya, kalau pendapatannya naik 1%, maka harga implisitnya akan naik 0,76% gitu ya. Begitu juga dengan kompon jumlah anggota keluarga gitu ya. Kalau misalkan makin banyak jumlah anggota keluarganya ya sebesar 1%, maka itu juga harga implisitnya akan naik 0,107%. Nah, kalau kita lihat secara sekilas ya keragaan dari modelnya, kita lihat dari R-square-nya ini juga lebih tinggi ya dari yang tadi model yang pertama, dari yang harga rumah ini 0,962 gitu ya. Lalu adjusted R-square-nya ini 0,95% gitu ya. Lalu juga dilihat dari signifikansi dari F ya atau uji F-nya ini juga pangkat min 18. Jadi artinya kan 0,0000 sekian gitu ya sampai pangkat min 18 gitu ya. Jadi ini artinya cukup bagus gitu ya modelnya ya, lulus uji untuk model secara keseluruhan. Berarti artinya variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel harga implisit gitu ya. Nah, kemudian dari kalau kita lihat dari p-value-nya gitu ya. P-value-nya ini untuk Brodel dan Redhouse ini signifikan nih. Ya, yang satu pangkat min 18, yang satu pangkat 0,8 gitu ya. Nah, ini signifikan nih dua-duanya. Tapi kalau untuk kompon ini tidak signifikan di pada taraf nyata 5%. Karena ini 0,28 gitu ya. Artinya kan errornya cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau yang ini signifikan nih berpengaruh ya. Nah, tapi kepentingan kita sebetulnya adalah cari koefisien si Brodel ya. Ini min 0,85304 ya. Tujuan kita tuh adalah itu sebetulnya ya. Nah, berikutnya ya, ini udah hampir finish nih, tinggal 1 langkah lagi ya. Tinggal 1 langkah lagi ke sheet 6. Silakan kalian pindah ke sheet 6. Ya. Di situ ada UPLIM. Ada UPLIM ya. Kalian tambahkan dulu di UPLIM karena itu kan di instruksinya. Tadi di ceritanya ya.
di ceritanya adalah mana tadi ya? Oke. Ini langkahnya adalah di sini. Langkah berikutnya adalah yang ke-8, hitung UPLIM ya. Yakni kondisi atribut lingkungan Brodel setelah adanya peningkatan tree coverage dari program pemerintah. Peningkatan sebesar 10%. Jadi silakan kalian tambahkan 10 ya, karena ini kan sudah dalam proporsi nih, sudah dalam proporsi. Jadi kalian tinggal plus 10 untuk masing-masing ya. Jadi plus 10 untuk masing-masing. Jadi bukan maksud di sini bukan 10% dari awal ya, tapi plus 10 ya. Silakan kalian isi dulu, semuanya ditambahkan 10 ya. Kalau sudah selesai si UPLIM-nya diisi, pindahkan yang hasil tadi ya, yang hasil regresi. Lengkapi dulu tuh yang sebelahnya tuh. Ada intercept, Brodel, Redhouse, sama Kompon ya. Masukkan dulu tuh yang hasil dari sheet 5. Lengkapi dulu intercept, Brodel, kemudian Redhouse, sama Kompon. Semuanya tuh dipindahkan biar lebih mudah, biar tidak bolak-balik. Ya. Nah, kalau sudah dipindahkan, sekarang masukkan formula yang ada di PPT. Tapi mungkin kalian agak pusing ya, agak ini kalau lihat di situ. Langsung saja di sini nih saya unjukkan aja. Ya. Formulanya adalah EXP ya. EXP dari intercept atau alfa. Tadi kan alfa ya. Intercept itu kan alfa atau konstanta. Masukkan di sini nih, kalian lihat di sini. Nggak bisa ya di sini ya. Sorry. Kalian lihat formula yang di sini nih. Nah, yang di sini kalian perhatikan yang di sini ya. Yang di sini rumusnya. Jadi EXP dalam kurung intercept ya. Karena ini rumusnya sama nih untuk intercept. Intercept kan ini sama untuk semua observasi. Jadi kalian di ini dulu, dikasih dolar dulu ya, biar nggak ngegeser. Kasih dolar dulu di situ, EXP dolar I dolar 2. Ini kan I2 ya. Kalau kalian kan disesuaikan I berapa tuh? Agak ke bawah kayaknya kalau kalian ya. Nah, kemudian dikalikan D6. D6 itu kalau di sini Redhouse. Dikalikan Redhouse ya, Redhouse yang observasi yang ini. Ya. Dipangkatkan ya. Pangkat koefisien Redhouse. Jadi nilai Redhouse si observasi dipangkatkan koefisien Redhouse yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi ini dipangkatkan dengan slope-nya. Ya. Lalu jangan lupa ya. Kalau yang Redhouse-nya tidak perlu pakai dolar ya, karena dia kan biar nanti bisa kita tarik otomatis. Tapi kalau yang koefisiennya itu kan sama untuk semua observasi, jadi kita kasih dolar biar tidak geser juga. Lalu dikalikan lagi E6 di sini adalah kompon. Tadi Redhouse sudah, sekarang masuk ke kompon. Ini juga sama, dipangkatkan dengan koefisien kompon.
Ya, sini. Oke. Lalu dikalikan 1/1 plus brodel. Koefisien brodel maksudnya. Nah, ini adalah brodel. Ya, yang ini nih. Jangan lupa dikasih dolar karena di sini koefisien brodel ya, 1/1 plus koefisien brodel ya. Lalu dikalikan ya, dikalikan uplim. Ya. Uplim ini tadi ya, si brodel tapi sudah ditambah dengan 10 yang tadi ini asumsinya program pemerintah itu nambah 10% untuk tutupan lahannya, tutupan pepohonan. Ya. Kemudian dipangkatkan ya 1 plus koefisien ya, koefisien si brodel yang ini. Ya. Lalu dikurangi ya brodelnya, brodel dari observasi ya. Jadi nggak perlu pakai dolar karena ini kan nanti setiap observasi kan beda-beda. Jadi kalau untuk tiap observasinya beda-beda itu kita nggak usah pakai dolar ya, biar bisa kita tarik. Pangkat 1 plus koefisien dari brodel yang ini lagi ya. Karena ini sama ya untuk semua observasi, maka kita kasih dolar di tengahnya ya. Oke, kalau sudah ya, tinggal kalian enter, lalu kalian tarik ke bawah sampai observasi 30. Ya. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Kalau sudah selesai tarik, kalian rata-ratakan. Ya. Kalian coba rata-ratakan. Sudah? Berapa rata-ratanya? Sudah Bu, 11,22. 11,21. 11,20-an. 11,22. 11,2. 11.220,1. 11.220. Iya. Yang lain? Iya Bu, Sama? 11.000. Sama Bu, 11.000. Bu. Oke. Ya. Berarti betul itu ya jawabannya. Nah, ini 11.220. Nah, artinya apa? Ini kan average nih ya. Consumer surplus. Artinya apa? Artinya adalah nilai dari si broadleaf tadi ya, atau tutupan pepohonan tadi ya. Ketika kita nambah 10%, maka itu nilainya ya per ini misalkan nggak tahu kakak atau pak individu misalkan ya. Ini katakanlah per orang misalkan ya. Itu adalah bukan orang kayaknya ini kakak ya. Misalkan per individunya itu dalam di sini misalkan kakak gitu ya. Itu adalah 11.220. Gitu ya. Jadi misalkan katakanlah simpelnya awal mulanya 10 hektar. Ini contoh sederhana aja ya biar kegambar aja gitu ya. Misalkan ada 10 hektar awalnya RTH-nya misalkan ya. Terus kita tambah dari program pemerintah 10%. Berarti jadi berapa? Dari 10 jadi 11 ya. Nambah 1 hektar. Nah, berarti tambahan dari 1 hektar gitu ya. Kalau kita nambah lagi 1 hektar, maka itu harganya ya atau nilainya itu nambah 11.220.
ya dari masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat berapa nilai ekonomi, kan ini kita ceritain nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi dari si lingkungan gitu kan. Di sini dalam artian di sini broad level-nya gitu kan. Maka ya berarti tinggal dikalikan gitu ya. Kalau untuk tambahannya tadi 1 hektar adalah 11.220, tinggal dikalikan jumlah kakaknya ada berapa. Sama dikalikan luasannya kan. Kalau misalkan kita mau melihat secara total gitu ya. Jadi ini adalah surplus konsumen. Jadi ini sebetulnya kalau sudah sampai tahap surplus konsumen sama seperti TCM kan. ITCM kan di ujungnya kita dapat surplus konsumen. Udah dapat kan surplus konsumen. Tinggal dikalikan populasinya. Cuman kalau TCM kan wisata. Ya, populasinya adalah wisatawan kan, pengunjung. Maka dikalikan adalah jumlah kunjungan dalam 1 tahun. Nah, yang sudah selesai itu kan pasti tahun kemarin kan. Kalau sekarang kan masih di tengah jalan. Kita nggak tahu berapa realnya. Berarti kan kita pakai data yang terakhir. Data jumlah wisatawan atau kunjungan, jumlah kunjungan pada 1 tahun terakhir berapa. Misalkan ada 50.000 kunjungan, ya berarti 50.000 dikalikan surplus konsumennya, maka itu menggambarkan nilai ekonomi wisata kan. Nah, kalau di sini berarti nilai ekonomi dari si RTH atau misalnya tadi tutupan pepohonan, berarti sama secara prinsipnya. Surplus konsumennya berapa rata-rata dikalikan populasinya kan. Populasinya berapa? Ya, misalkan tadi kakaknya ada berapa? Kakaknya ada 1.000 misalkan, ya berarti 11.220 dikalikan jumlah kakaknya gitu. Ya, kira-kira tahapannya kurang lebih sama gitu ya. Di ujungnya kita nyari surplus konsumen, nanti tinggal dikalikan jumlah populasinya berapa, itu jadi nilai ekonomi gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang 11.220 itu baru average rata-rata ya. Jadi belum selesai, sama seperti ya TCM kemarin gitu ya. Tapi itu bisa menggambarkan dari tiap individunya berapa gitu. Nah, ini memang agak panjang ya tahapannya. 2 kali regresi dulu harga rumah, kemudian regresikan harga implisit. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada informasi variabelnya langsung 1 set data itu, jangan semuanya langsung diregresikan ya. Di harga rumah yang diregresikan itu hanya yang atribut bundling atribut yang tadi, karakteristik properti, karakteristik lingkungan sekitar, dan karakteristik lingkungan. Kalau yang harga implisit baru karakteristik sosioekonomi plus yang environmental good-nya gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Cuman memang rumus yang di akhirnya agak ribet gitu ya. Gitu. Tapi ya tinggal dilihat saja gitu seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu untuk latihan simulasi HPM? Bu, saya mau memastikan aja, Bu. Boleh, Bu? Ya, silakan, Hero. Tadi untuk mencari nilai ekonominya 11.220 tadi dikalikan jumlah individu atau dikali luasan, Bu? Nah, kalau misalkan tadi nilai ekonominya, ya nilai ekonomi dari misalkan ya nilai ekonomi dari apa namanya itu tadi kan baru per individu, ya per individu untuk dari tambahan tadi kan, gitu ya. Maka kita kalau misalkan mau cari total ya berarti dikalikan populasinya. Ya, populasinya mana? Misalkan program pemerintah itu tree coverage-nya tuh arealnya sampai kemana tuh yang kira-kira berdampak gitu kan? Yang mereka melakukan berdampak terhadap harga tersebut gitu ya. Harga rumah tersebut. Katakanlah tadi ada 1.000 kakak, ya berarti nanti dikalikan 1.000 kakaknya gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain silakan. Coba Tita Suci. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Tita? Belum ada, Bu. Sejauh ini udah jelas. Oke, coba saya panggil lagi. Bertanya, Bu. Ya, silakan Seno. Ya, saya mau nanya yang kemarin, Bu, materi kan yang HPM tuh pada dasarnya kan kayak kita menilai jasa lingkungan tuh berdasarkan
tambahan apa ya istilahnya, tambahan manfaat, misalkan kayak ada 2 buah rumah, yang satu ada taman, habis itu yang satu nggak ada taman. Nah, cara menilai tamannya itu selisih dari kedua rumah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kan kalau misalkan dalam itu ya Bu, dalam praktek itu saya misalkan mau nyari tahu nilai dari rumah gitu Bu, nilai taman dari suatu rumah. Nah, itu saya coba nyari yang tipenya sama rumahnya, misalkan sama-sama tipe 36, cuman yang satu ada luas tanahnya bersisa sebagai untuk taman, terus yang satu memang hampir mendekati dari luas bangunannya. Nah, yang saya mau tanyakan Bu, kalau misalkan kayak di situs jual beli online atau di Facebook gitu, itu kan sebenarnya kan ada selisih nilai itu Bu, kayak yang mungkin yang ada tamannya lebih mahal dan yang nggak ada tamannya mungkin lebih murah Bu. Cuman kan ini Bu, selisih itu kan nggak cuma dari tamannya aja Bu, bisa aja kayak dari perabotan apa segala macamnya kan. Kalau misalkan kita mau ambil taman aja, berarti seolah-olah yang lain itu ceteris paribus ya Bu, kayak seolah-olah nggak dianggap ada. Nah, itu sebenarnya cara untuk biar lebih apa ya, biar lebih pasti untuk menentukan yang tamannya aja gimana ya? Ya, baik Seno. Jadi kalau di slide sebelumnya ya, di PPT sebelumnya gitu ya, itu kan memang contohnya tuh rumahnya sama persis gitu kan, luasannya, jumlah kamarnya gitu ya, lingkungannya, tingkat kejahatannya semua persis. Cuman yang satu ada taman, yang satu enggak gitu kan. Maka bisa kita langsung selisihkan. Tapi kan realnya jarang yang sama persis kayak gitu kan maksudnya. Makanya kenapa kita pakai regresi model kan? Pakai model tadi. Makanya bahwa harga rumah itu dipenuhi oleh jadi variasi dari variabel-variabel yang mempengaruhinya atau variabel tadi eksogennya ya, atau variabel bebasnya. Jumlah kamar bisa beda, lingkungan bisa berbeda ya, tingkat kejahatannya bisa berbeda, jarak ke pusat kotanya beda. Nah, kita cari model. Makanya koefisien itu yang menggambarkan berapa sih pengaruhnya gitu kan. Jadi nggak bisa kalau misalkan sudah bervariasi kayak gitu macam-macam, nggak bisa kita misalkan satu rumah misalkan yang ini jumlah kamarnya 3, yang itu 5 misalkan taman, ya itu nggak bisa langsung misalkan yang satu 150 juta misalkan ya, yang satu 300 juta, nggak bisa langsung 300 150 gitu ya. Tapi kita harus lakukan tadi langkah-langkah tadi pakai model. Walaupun tadi yang kita lihat yang namanya model kan nggak bisa 100% presisi ya, ada errornya, karena kan dari sisi model aja kan Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta x2 plus bla 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 sampai Bn xn plus E, ada error term. Ya, error itu kan selisih antara data faktual dengan data estimasi kan. Gitu. Tapi kita cari yang errornya tuh paling kecil. Gitu kan? Errornya paling kecil. Nah, maka dilihat kan dari model kayak tadi. R-square-nya berapa? 98%. Artinya keragaman dari harga rumah itu digambarkan oleh keragaman variabel-variabel yang tadi, gitu ya. Walaupun tidak 100%, pasti ada errornya, nggak sama persis gitu kan. Dijelaskan oleh variabel yang lain, gitu kan. Memang nggak akan sama persis gitu ya. Tapi kita cari berapa sih pengaruhnya, pengaruh tadi si tutupan lahan ini terhadap harga rumah gitu. Jadi kita bagaimana mengatasinya? Ya tadi betul, tidak bisa kita langsung, tapi kita lakukan tahapan regresi tadi. Kita lihat seberapa besar sih pengaruhnya. Tapi ya balik lagi, itu kan estimasi. Ada errornya. Kalau 98% berarti kan artinya ya berarti 100 kurangi 98 kan? Artinya digambarkan oleh variabel lain, bukan variabel yang di dalam model gitu ya. Nah, jadi nggak akan presisi juga gitu ya. Tetapi kan cukup bagus lah kalau 98% gitu ya. Nah, berarti kan itu kita lihat berapa pengaruhnya. Kalau udah dapat pengaruhnya, berarti itu harga implisitnya. Ya, kalau udah dapat harga implisitnya, kita lihat lagi, gali lebih lagi gitu kan. Kalau misalkan si broad left-nya, misalkan ya, kita tambah lagi, gimana nih perubahan ke harga implisitnya, gitu ya.
Lalu kita cari lagi gitu kan, berapa surplus konsumennya. Baru kita bisa melihat tuh berapa sih nilainya dari si lingkungan tersebut gitu. Jadi memang betul tadi tidak bisa langsung, makanya tahapan berdasarkan si Markandia itu kita harus lakukan tahapan-tahapan tadi ya dengan melakukan regresi ya. Kalau misalkan dia berubah ya, maka berapa gitu ya. Jadi kalau yang dicontoh yang lalu itu kan itu asumsinya sama persis gitu ya, sama persis gitu, cuman bedanya ya bener-bener plek ketiplek dan lingkungannya juga sama ya, banding atributnya sama, yang beda hanya si taman, sehingga kalau kondisinya gitu bisa kita selisihkan saja. Kalau kemarin kan bisa 125.000 dolar, misalkan yang satu 100.000 dolar, maka harga nilai dari taman ya udah 25.000 dolar kan. Tapi kan itu kondisinya asumsi sama. Tapi kalau realnya tidak, ya maka tadi pakai tahapan yang tadi kita cari dulu modelnya, kita estimasi, cari berapa besar pengaruhnya dan seterusnya. Jadi kayak gitu, Seno. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, silakan yang lain. Coba mungkin saya panggil lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Wahyu. Saya memastikan aja ya, Bu. Dari pertanyaan dari Seno tadi lanjutin sama pernyataan dari Ibu. Jadi sebenarnya kita ini sebelum melakukan regresi, kita nyari faktor-faktor yang mempengaruhi dulu itu ya, Bu. Terus kita melakukan regresi. Nah, kalau misalnya R² sama atau emang R²-nya kecil, katakanlah 0,4, itu berarti kita nyari faktor-faktor lain, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi. Jadi aslinya tahapan kita itu masih panjang ya, Bu ya, nggak sesingkat ini. Itu ya, Bu ya. Betul, betul Wahyu. Jadi kalau misalkan kalian sudah belajar ya, yang saya singgung, ini kan kita versi sudah langsung olah dan kebetulan bagus gitu ya. Dan sudah diketahui juga modelnya ini logaritmik nih. Kalau realnya kalian beneran penelitian nih ya, ke lapang gitu ya, dengan data yang mentah, kalian kan pasti nyari variabel selengkap mungkin dulu nih. Selengkap mungkin kan? Bisa jadi kalian variabelnya ada lebih banyak kan, tadi banding atribut aja kan itu kita contohnya nggak dimasukin semua kan gitu ya. Kita cari informasi sebanyak mungkin, kemudian kita olah. Bisa jadi dapat modelnya nggak langsung bagus kan. Nanti kita coba lagi misalkan ya, kita restrukturisasi misalkan ya, kita buat lagi. Kan itu ada ujinya ya, cuma saya lupa nama ujinya gitu ya. Kalau kita tambah satu variabel lagi, ini model jadi lebih bagus nggak? Itu ada ujinya. Kemudian kalau bentuknya, misalkan kita pilihannya apakah linear, kita coba linear, kita coba eksponensial, polinomial, misalkan ya, atau model yang lain. Kita cari, kita bandingkan, mana yang lebih bagus nih? Apakah, nanti bisa kita lihat nih dari R²-nya, dari RMSE-nya ya, root mean error square-nya gitu ya, atau error-nya gitu ya, kita cari yang paling kecil. Nah itu yang kita pilih gitu. Maka artinya betul tadi kata Wahyu, memang untuk memilih model itu adalah hal yang paling sulit sebetulnya, tahapan yang paling susah gitu ya, kalau nanti dalam penelitian tugas akhir gitu ya, untuk mencari model yang langsung bagus, itu ya agak susah, apalagi kan kalau datanya primer gitu ya, kalau data sekunder biasanya suka bagus gitu ya, tapi kalau misalnya primer itu memang kadang agak susah gitu ya, nanti kita harus cari gitu kan bentuknya, apakah ini pasnya logaritmik atau seperti apa, apakah lulus uji. Kan saya katakan uji itu kan ada 3, uji statistik ya yang tadi saya katakan R², p-value, uji T, kemudian juga uji F gitu ya. Terus ada uji ekonometrika, ada normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas gitu ya. Kemudian juga ada uji ekonomi, uji tanda gitu ya. Sesuai tidak dengan tanda ekonominya. Misalkan kayak tadi ya, kalau misalnya semakin luas, apakah harga semakin tinggi gitu ya? Itu kan secara ekonomi gitu ya. Nah, kalau misalkan sama seperti di TCM juga gitu ya. Kalau misalnya biaya perjalanan makin mahal, jumlah kunjungan makin berkurang nggak? Atau jangan-jangan positif hasilnya? Nah, berarti kan itu harus dievaluasi karena dari konsepnya kan untuk mencari surplus konsumen itu kan luasan ya, integral gitu kan, luasan. Nah, artinya kalau misalkan slope-nya negatif gitu kan, karena luasan segitiga gitu ya. Nah, kalau misalkan positif, maka gimana gitu kan, berarti nggak bisa pakai formula itu, berarti ada yang salah nih bentuk modelnya, harus kita cari yang lebih tepat apa, coba lagi, nanti formulanya berbeda lagi. Memang itu yang agak sulit itu di
model gitu ya. Nanti kalau misalkan modelnya sudah bagus ya tinggal dimasukkan saja tadi perhitungan formulanya gitu. Tapi memang effort yang paling besar itu biasanya tadi di model apakah sudah layak atau tidak. Nah, itu biasanya di mata kuliah kalau di kita ekonometrik gitu ya. Nah, di situ biasanya dipelajari gimana tuh selama 1 semester bagaimana kita menentukan variabel ya, kemudian menguji, kemudian tadi uji dari masing-masing, gimana untuk mengecek heteroskedastisitas gitu ya, normalitas, gimana mengatasinya. Nah, itu adalah di mata kuliah tersendiri gitu. Seperti itu, Wahyu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, apakah masih ada? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Putu. Untuk yang barusan dijelaskan itu kan implicit price-nya dipengaruhi oleh Brodel ya, Bu ya. Apakah nanti Brodel atau variabel Brodel itu memang given nanti kalau di kenyataannya apakah memang Brodel itu atau kita menemukan sendiri-sendiri atau bagaimana ya, Bu? Ya, Brodel ini kan di sini environmental good-nya, Putu, gitu ya. Jadi barang lingkungan yang akan kita nilai, gitu ya. Jadi otomatis masuk. Nanti kalau misalkan berdasarkan penelitian, misalkan yang lain, ya environmental good-nya apa yang mau dinilai. Nah, berarti itu otomatis harus masuk selain variabel sosioekonomi. Jadi selain variabel sosioekonomi itu juga atau pendapatan tadi gitu ya, termasuk pendapatan maksudnya. Nah, itu environmental good-nya itu juga harus masuk gitu. Nah, environmental good-nya apa? Ya tergantung apa yang mau dinilai. Kalau di kasus ini adalah broadleaf-nya, maka itu harus masuk kayak gitu. Baik, Bu. Pak dimengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, masih ada dari teman-teman? Kalau belum ada, mungkin saya nanti ya habis ini silakan kalian rapihkan yang Excel tadi ya. Excel tadi silakan rapihkan, lalu nanti seperti biasa upload ya. Upload untuk pengumpulan tugasnya ya. Sebenarnya sih udah dibahas gitu ya, tapi nggak apa-apa, silakan di-upload, nanti saya sediakan linknya. Silakan kalian habis ini rapihkan dulu gitu ya, nanti habis itu di-upload. Nah, sebelum ditutup mungkin ya karena sudah tidak bertanya lagi, mungkin saya mau minta bantuan 1 orang untuk bantu menyimpulkan mengenai kegiatan praktikum hari ini. Dipersilakan, silakan. Halo. Ini yang standby ini Putu, Fozia, Hero, Seno, Noval, Agung, Jeremy, siapa lagi nih? Ini standby. Ya. Wahyu, Seno ya. Oke, silakan ada yang mau coba saya ingin dengarkan gitu ya. Apa sih yang kalian dapatkan pada pertemuan hari ini secara singkat saja gitu ya. Nah, mungkin berapa menit lah gitu. Untuk melihat pemahaman gitu ya. Silakan, ada yang bersedia? Harus ditunjuk. Ya, siapa? Saya coba nyimpulin, Bu. Oke, silakan Seno. Ya, baik. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya itu kita kan mau menentukan harga rumah ini. Dari praktikum yang hari ini kita menentukan harga rumah berdasarkan 30 data yang sudah didapatkan. Itu terdapat data yang dia merupakan variabel yang ekonomi, yang satunya lagi sosioekonomi. Nah, untuk yang ekonomi kita langsung bisa melakukan regresi fungsi harganya. Kemudian yang untuk sosioekonomi kita melakukan regresi tersendiri dengan terlebih dahulu mencari terlebih dahulu implicit price dari Brodel atau dari
dari tutupan ininya, dari tutupan apa namanya, pokoknya dari tutupannya. Terus sebentar. Dari terus habis itu sudah dapat itu, barulah kita nanti bisa membuat fungsi model regresinya. Dari situ baru kita bisa menentukan harga rumahnya, yaitu dari rata-rata yang ininya apa namanya, yang di bagian consumer surplusnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Seno. Silakan, ada yang mau menambahkan satu orang lagi? Oh iya, ini ada ininya nggak ya? Apa catatan untuk keaktifan di ini sudah dibuat belum? Belum, Bu, sepertinya. Belum ya? Oke. Kalau berkenan sih minta tolong dibantu dicatat gitu ya. Bukan dicatat sih, biasanya kalau yang sebelumnya itu tuh dibuat G-sheet sama PJ kelasnya. Nanti secara mandiri, misalkan tadi siapa tuh yang udah sharing? Tadi yang udah sharing kan Fauzia, Seno, kemudian juga ada apa namanya itu tadi itu siapa lagi ya? Tadi Hero gitu ya. Kemudian juga ada Wahyu yang bertanya dan lain-lain. Nah, itu nanti secara mandiri langsung isi di setiap pertemuan gitu ya. Nanti silakan ya, tadi Putu juga kan tadi bertanya gitu ya, nanti biar tercatat rapih gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak tercatat rapi, nanti ya saya harus buka record satu-satu ya, recording gitu ya, agak repot. Nanti kalau misalnya berkenan sih ya, bisa tolong bantu buat sheet, nanti kalian secara mandiri, oh saya udah nanya di pertemuan ini, langsung ditambahkan aja satu-satu gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya ya pada pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa rapihkan Excel-nya ya. Tadi pekerjaannya, lalu nanti upload ya. Jadi sekarang juga dirapihkannya. Saya tunggu uploadnya paling lambat jam 13 ya. Jam 1 maksudnya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan dikerjakan secara mandiri. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan nanti tiba-tiba muncul gitu ya. Silakan disampaikan di WA Group ya, atau mau wapri juga silakan saja ya. Baik, kalau dengan demikian untuk Zoom-nya saya akhiri ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.